Karena kalau kita ngertos asal usul penyakit itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah berkehendak itu ya bisa saja sembuh tanpa dengan obat. Niku balike ngoten. Lah sebaliknya kalau Allah memang berkehendak, walaupun jenengan sakit niku sudah diobati kemana-mana, mungkin sudah dokternya paling spesialis nggih, rumah sakitnya paling canggih, terus napa niku bayarannya mungkin paling mahal, paling larang. Wis digawa tekan ndi, kalau Allah belum mengizinkan, belum berkehendak, maka kita ya tidak akan sembuh. Maka kuncinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Syaikhul Hasan al-Asqalani wa ila hadrati al-Imam al-Bandani inna Allah yurjani farsada wa yaqa'una bi asrar wa taqwa fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alallahu ta'ala ndadekake sapa Allah taala ahwalal abdi ing pira-pira tingkah kawula mutaghayyiratan iku berubah-ubah berubah min sigoren saking cilik min sangir saking cilik ila kabirin tumuka dewasa tumuka gedhe wa min syibabin saking mangsa enom ila harumin tumeka tuwa. Ini masih melanjutkan keterangan wingi bahwa tiang ingkang mangan barang halal ninggal barang haram itu membuat pikirannya bening, hatinya jernih. Sehingga ketika pikirannya jernih, bening karena makan barang yang halal tadi, itu membuat pikirannya iso mikir-mikir, bisa mikir-mikir tentang perubahannya manusia. Perubahan dari mulai dia kecil sampai dia dewasa. Iso pikirannya iso merenung perubahan seseorang mulai dari mudanya, dari asale nom terus dadi tuwa. Lah niki kita niki kan hidup itu ujug-ujug, nggih kan? Ujug-ujug utawa tahu-tahu asale awake dhewe dulu masih rasane itu masih masa kecil itu masih koyok lagi di wingi baru terasa kemarin, tapi roh-roh awake dhewe iki wis duwe anak, sudah punya anak, roh-roh wis duwe putu. Nah ini perubahan ini kalau kita renungi maka diri kita akan semakin mengagumi kekuasaan Allah. Sing asale nom nggih malah tuwa, asale ijeh ganteng, ijeh ayu, tapi roro wis tuwa nggih mau lewat mawon. Jadi dunia niki nek kita angen-angen niku nggih mulane ada kata-kata panggung sandiwara. Napa niku dunia ini sandiwara. Dadi kaya sandiwara piye ya sedelok wae. Asale diingi asale ketok nom muda roh-roh sekarang sudah tua. Ngoten.
wa min sihaten lan mikir-mikir saking keadaan sehat ila sakomen tumeka sakit. Dan kita juga merenung bahwa kita itu asale sehat, roro kok loro, wotak wato, kira Mas Daya. Asale iki sehat kepenak ora kepiye-piye, tapi roro kok loro. Mungkin awake dhewe ketika terjadi sakit dan sebagainya mungkin berpikir bahwa saya ini sakit karena terkena virus utawa ketimbalan kancane atau kena sebab lain, misalkan kaya wong kena penyakit DB, demam berdarah, itu kaya seperti terkena virus, terjangkit virus nyamuk Aedes aegypti. Misalkan kita itu kalau sakit mungkin kita membayangkan seperti itu, bahwa kita terkena virus atau terkena corona, ketimbalan. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam bahwa sesungguhnya penyakit itu bisa menjangkiti kita, iso mengenai diri kita kalau memang dikehendaki oleh Allah atas izin Allah. Betul, kalau kita memang sakit DB atau mungkin kena pilek, itu bisa saja dari ketularan virus dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, bisa saja kita sehat. Kenyataannya bila Allah menghendaki orang yang terkena virus itu kok sehat, itu kalau Allah memberi imun ke tubuh orang tersebut, daya tahan tubuh atau imun yang kuat, virus itu tidak akan mudah menyerang tiang punika. Itu sebagai buktinya. Misalkan kita melihat kayak kemarin terjadi corona, awake dhewe sudah melihat sendiri bahwa ternyata wonten tiang-tiang ingkang yang tidak membawa, misalkan tidak pakai masker, tidak sesuai standar kesehatan misalkan. Itu kan menurut dokter kan membahayakan, bisa tertular atau dia tidak pakai cuci tangan dan sebagainya. Tapi faktanya, kenyataannya mereka yang tidak melakukan itu juga yang sehat banyak. Yang sehat banyak. Terus kenyataannya sing napa niku tiyang sing nganggo sudah diberupun, wis ditutupi, wis pakai masker, wis pakai standar. Tapi kalau memang Allah menghendaki manusia itu sakit, ya tetap terkena. Ya itu cuma kita sebagai manusia tetap berusaha. Tapi yang perlu kita pahami adalah datangnya penyakit itu bisa saja kapan saja, jam berapa bisa saja datang kapan saja, kita tidak tahu. Makanya kita hati-hati ketika kita diberi kesehatan, ya kita jaga atau kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Terus digawe ngaji, kita manfaatkan kados ngoten. Lah kalau yang punika nek ancen diberi imun, diberi daya tahan tubuh yang kuat, itu apapun penyakitnya, apapun virus, seganas apapun virus menyerang kita, kalau Allah berkehendak, Allah memberi kita daya tahan tubuh yang kuat, maka kita tidak akan mudah terjangkit penyakit. Ya, termasuk untuk menguatkan imun kita sedaya niki nggih termasuk dengan acara punika kados
zikiran punika niku tujuan zikir punika niku manfaatipun inggih punika kangge menguatkan imun, daya tahan tubuh. Ketika kita berzikir kemudian pikiran kita tenang, pikiran kita bahagia, tenang, ayem, niku nanti akan menumbuhkan daya tahan tubuh yang semakin kuat. Bagi mereka yang lagi terkena sakit, ketika imun daya tahan tubuhnya itu kuat, maka dia akan cepat tersembuhkan. Itu secara otomatis. Terus bagi mereka yang sehat, insya Allah kalau daya tahan tubuhnya itu semakin kuat, tidak gampang virus atau penyakit itu tidak gampang menjangkiti tubuhnya. Seganas apapun, kayak virus corona, misalkan apa itu nyamuk demam berdarah, misalkan jenengan itu kok dientuk nyamuk, kalau daya tahan tubuh jenengan itu kuat, diparingi Allah niku menter, nggih boten sakit sidane. Niku rahasia ilahi. Mulane awake dhewe kadang lho roro kok awake iki kok rasane kok ora kepenak. Lah iki berarti tanda bahwa kita memang lagi dikehendaki Allah itu sakit. Ngoten. Lah terus misalkan kita berobat, apakah dengan berobat cukup dengan doa niku istilahnya cukup, apa itu sudah termasuk ikhtiar? Kan ngoten. Mungkin awake dhewe mosok lara kaya ngene kok anggere didongani tok cukup, ora digawa ring rumah sakit misalkan, ora ditukokno pil dan sebagainya. Misalkan ada pertanyaan semacam itu, ya nggih saged mawon, sangat mungkin sekali. Karena kalau kita ngertos asal usul penyakit itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah berkehendak itu ya bisa saja sembuh tanpa dengan obat. Niku balike ngoten. Lah sebaliknya, kalau Allah memang berkehendak, walaupun jenengan sakit niku sudah diobati kemana-mana, mungkin sudah dokternya paling spesialis nggih, rumah sakitnya paling canggih, terus napa niku bayarannya mungkin paling mahal, paling larang, wis digawa tekan ndi, kalau Allah belum mengizinkan, belum berkehendak, maka kita ya tidak akan sembuh. Maka kuncinya kadang orang itu lupa, makanya kita ketika diberi sakit itu kita itu baiknya adalah yang kita lakukan pertama adalah berdoa, minta kesembuhan. Tapi orang yang berusaha untuk sembuh, misalkan orang sakit terus dia itu ikhtiar sembuh atau tidak, itu tidak diwajibkan. Kalau orang sakit itu tidak diwajibkan untuk berikhtiar berobat, tidak diwajibkan. Soalnya Kanjeng Nabi waktu itu, zaman Kanjeng Nabi wonten tiang estri, wonten seorang wanita yang menghadap Kanjeng Nabi karena wanita ini terkena penyakit, lagi mengalami sakit. Wanita itu minta pada Kanjeng Nabi, minta tolong biar penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah, biar penyakitnya itu sembuh. Kemudian oleh Kanjeng Nabi, wanita ini dikasih tawaran, kamu pengen sembuh atau kamu tetap bersabar dengan penyakitmu, tapi kamu akan mendapatkan jaminan surga. Nah, inilah ketika orang terkena sakit itu memang kita disunatkan untuk berobat. Tapi ketika kita bersabar, kalau kita mau menerima
sakit itu terus kemudian kita bersabar itu lebih utama. Ngoten. Jadi misalkan jenengan niku kok dikei lara terus anggap diam bae, tapi jenengan dalam diamnya itu bukan berarti jenengan niku napa niku wis apa jenenge memang tidak mau berusaha. Niate jenengan niku diam niku tidak berobat niku tujuannya adalah sabar, nerima ridho atas peparing yang diberikan oleh Allah, itu justru lebih baik. Tapi nek jenengan misalkan ketek lara, misalkan dikei lara, laramu wis parah ngene kok, wis tak jarno engko lah waras-waras. Tapi jenengan tek ngejarno iku niate ora niat sabar, ora niat menerima ridho, karena mungkin penyakitnya mungkin wis harapan di rumangsane wis ora ana harapan sembuh, pikirane kaya wong putus asa. Niki beda nggih. Ketika kita sabar menerima penyakit itu dalam keadaan ridho, sama dengan dalam keadaan kita itu putus asa, itu berbeda. Nanti pahalanya akan jauh berbeda. Makanya kados dikiran punika niku manfaatnya ageng sangat. Ya intinya tidak ada ruginya. Kalau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa misalkan apa itu pengobatan dengan doa, dengan pikiran kayak begini niku iso dadekno efek samping, niku nggih tiyang punika derek paham, tidak paham. Yang namanya doa itu ya ada efek samping. Mong pengobatan doa kira boten nonton bahan kimiane. Niku boten enten. Misalkan kita ketika mengikuti acara pengobatan kados punika terus awake dhewe niku terjadi muntah dan sebagainya, itu adalah proses detoksifikasi, itu adalah proses penyembuhan. Nggih. Kalau misalkan ada orang yang hamil atau orang yang apa itu mengandung, misalkan mengikuti doa dibacakan zikir semacam ini justru akan sangat bagus sekali, karena janin yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan zikir, nanti ketika dia lahir di otaknya ini akan tersimpan memori yaitu ngaji dan sebagainya, dan ini akan sangat bagus sekali untuk janin itu besok kelak ketika sering dibacakan zikir. Justru kalau ada orang yang hamil dibacakan zikir itu malah bagus sekali, malah bagus. Mungkin yang dianggap itu mengkhawatirkan mungkin terjadi muntah, padahal itu proses penyembuhan. Ngaten. Jadi nek awake dhewe pikiran kita jernih, maka kita bisa memikirkan tentang awake dhewe asale sehat kok roro iso lara. Awake dhewe asale mau cilik terus roro tua. Ini adalah tanda bahwa pikiran kita itu bening. Wa kadzalika wa ja'alal abdu kullu yaumin yanamu wa wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan taqabbala wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan katsiran thayyiban wasi'an wa ilal khair wa lana wa al-syafa'i lana wa hawaijana fid dunya wa dunya akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah. Rombal bermader